Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kesehatan, kesempatan, kenikmatan untuk dapat mempelajari teori dasar pengelasan. Tak lupa pula salawat bering salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah proses produksi, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Sayuti. Dan yang saya banggakan teman-teman saya sekalian dan para teman-teman yang melihat video saya mengenai teori dasar pengelasan. Baiklah, sebelum saya memasuki materi saya atau presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fakta Matondang. Saya dari Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh. Baiklah, kita langsung ke slide berikutnya. Pengertian las. Pengelasan. Apa itu pengelasan? Pengelasan adalah penyambungan dua bahan atau lebih, lalu mencairkan benda menggunakan energi panas didasarkan pada prinsip proses difusi dan terjadi penyatuan bagian bahan yang disambung. Itulah yang dimaksud dengan pengelasan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan las. Adapun kelebihannya itu pertama, konstruksi ringan, dapat menahan kekuatan tinggi, mudah pelaksanaannya, dan cukup ekonomis. Dan adapun kelemahannya, apa itu kelemahannya? Kelemahannya adalah pertama, terjadinya perubahan struktur mikro bahan yang dilas. Kedua, terjadi perubahan sifat fisik maupun mekanis dari bahan yang dilas. Peralatan las. Nah, di sini para penikmat atau para teman-teman yang melihat presentasi saya, di sini kita bisa melihat peralatan las. Inilah peralatan las. Oke, selanjutnya slide-nya yaitu perlengkapan las. Ada peralatan dan ada juga perlengkapan. Inilah perlengkapan las untuk ketika kita mengelas. Ada sepatu, ada sarung tangan, dan ada juga bajunya, dan ada juga helmetnya. Oke, selanjutnya ada juga maskernya. Selanjutnya yaitu peralatan las busur listrik atau SMAW. Pertama itu ada peralatan mesin las atau generator las. Dan mesin las itu atau generator las itu terbagi tiga. Yaitu pertama, generator las AC, dua, generator las DC, dan ketiga, generator las AC atau DC. Selanjutnya, peralatan las busur listrik atau SMAW. Di sini ada juga jenis peralatan las busur listriknya, yaitu pertama, elektroda atau bahan tambah, palu besi, palu terak, tang kombinasi, dan sikat baja. Bisa kita lihat gambar di sikat baja tersebut, dan mungkin itu ada gambar palu besi atau palu terak. Selanjutnya, kode elektroda. Elektroda E6010 itu kodenya bisa kita definisikan pertama itu E. E itu apa? E itu elektroda. 60 itu adalah kekuatan tariknya. 1 itu posisi pengelasan. Dan 10 itu tipe coating dan arus. Selanjutnya di sini kita bisa melihat fungsi-fungsi bagian elektroda. Inti elektroda pertama itu sebagai pengantar arus listrik dari tang elektroda ke busur yang terbentuk setelah bersentuhan dengan benda kerja. Kedua, sebagai bahan tambahan. Selanjutnya, fungsi-fungsi bagian elektroda itu ada salutan elektroda, yaitu salutan elektroda terbagi dari pertama, memberikan gas pelindung pada logam yang dilas. Kedua, melindungi kontaminasi udara saat logam masih cair. Ketiga, membentuk lapisan terak yang melapisi hasil pengelasan dari oksida udara selama proses pendinginan. Keempat, mencegah proses pendinginan agar tidak terlalu cepat. Kelima, memudahkan penyalaan. Dan keenam, mengontrol stabilitas busur. Itulah fungsi salutan elektroda. Selanjutnya, adapun prinsip las busur listrik atau SMAW. Prinsipnya ada tiga, yaitu pertama, arus listrik dibangkitkan oleh generator dan dialirkan melalui kabel ke sebuah alat yang menjepit elektroda di ujungnya.
Kedua, ketika arus listrik dialirkan, elektroda disentuh ke benda kerja dan arus listrik tetap mengalir melalui celah sempit antara ujung elektroda dengan benda kerja. Ketiga, yaitu arus yang mengalir dinamakan busur ARC yang dapat mencairkan logam dan membentuk arus las. Selanjutnya ya, ini gambar yang bisa kita lihat di prinsip las busur listrik atau SMAW. Di sini gambarnya ada elektroda, fluks pembungkus, inti elektroda, cairan logam, benda kerja, selubung gas, tenaga listrik AC/DC, busur listrik, tera atau slag, logam lasan atau kampu. Oke, selanjutnya polaritas pada pengelasan. Polaritas lurus. Polaritas atau pengkutuban lurus yaitu apabila elektroda terhubung dengan terminal negatif pada generator las dan benda kerja dengan terminal positif. Selanjutnya, ada polaritas terbalik. Polaritas atau pengkutuban terbalik yaitu apabila elektroda terhubung dengan terminal positif pada generator las dan benda kerja dengan terminal negatif. Selanjutnya, ada jenis-jenis sambungan las. Apa itu? Jenis-jenisnya adalah sambungan temu, sambungan T atau T-joint, sambungan sudut, sambungan saling tumpang, dan sambungan sisi atau edge joint. Selanjutnya, langkah-langkah pengelasan. Ketika kita mengelas, pasti ada langkah-langkahnya, yaitu pertama, menghubungkan elektroda dengan terminal negatif generator las. Kedua, menghubungkan benda kerja dengan terminal positif generator las. Ketiga, mengatur arus atau ampere sesuai dengan jenis benda kerja. Dan keempat, sentuhkan atau gesekan elektroda dengan benda kerja hingga membentuk bunga api. Dan kelima, terakhirnya itu jalankan elektroda sesuai alur pengelasan. Selanjutnya, inilah gambar las busur listrik atau SMAW. Bisa kita lihat. Oke, selanjutnya. Di sini ada hasil pengelasan dipengaruhi oleh, pertama, besar kecilnya arus. Pasti, itu mempengaruhi. Kedua, kecepatan pengelasan, kecepatan elektroda, kekuatan bahan, dan panjang pendek busur. Inilah hasil pengelasan yang mempengaruhinya. Terus ada contoh hasil pengelasan. Contoh hasil pengelasan di sini bisa kita lihat gambar-gambarnya. Ada yang well, ada yang TD low, ada yang high, ada yang fast, ada yang slow, dan ada yang long. Disinilah ketika kita mengelas, di sini ada contoh-contoh hasilnya. Ketika kita well bagaimana, ketika kita low bagaimana, ketika high bagaimana bentuknya, ketika fast, slow, dan long itu bagaimana bentuknya, itu berbeda-beda dengan cara pengelasan kita. Oke, selanjutnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengelasan. Ini adalah inti juga dari makna teori pengelasan tersebut. Karena jika kita mengelas, adapun yang harus kita perhatikan. Pertama, kawat las harus sesuai peruntukannya dengan logam yang akan dilas. Kedua, bahan yang akan dilas diletakkan mendatar karena akan lebih mudah. Ketiga, setelah kawat las menyala, kawat las harus ditarik menjauhi bahan sekitar 2-3 mm. Keempat, kemiringan elektroda sekitar 45 derajat. Kelima, sebaiknya dihindari pendinginan yang tiba-tiba setelah selesai pengelasan atau disiram air karena beberapa bahan akan retak. Dan jika kita mengelas, kita harus memperhatikan kelima hal tersebut karena biar sempurna dan biar tidak cepat rusak ataupun mengalami keretakan di bagian pengelasan kita. Oke, selanjutnya. Oke, sudah habis. Sekianlah hasil presentasi saya. Semoga teman-teman yang bisa melihat presentasi saya dan video ini dapat membantu mengenai materi pengelasan dan dapat bukan hanya mengetahui saja, tetapi bisa mempraktekkan, bukan hanya di jurusan atau bukan hanya di perkuliahan, tetapi juga di luar dari bangku perkuliahan. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kebenaran adanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan adanya pada diri saya sendiri. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.